IKN itu katanya semakin hijau, semakin indah, semakin berkibar. Melainkan kini kondisi di sana itu wis mulai ditumbuhi semak belukar. Lah mau bagaimanapun IKN sudah menghabiskan banyak anggaran loh. Nek diundat-undat lagi, ditahan-tahan. Malah muspro nanti bisa malah mubazir mangkrak kaya Hambalang kedua. Wah, kemarin ada kabar ini. Presiden Prabowo itu memanggil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Sekalian sama Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, itu Mas AHY. Dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bung Marwarar Sirait. Lah apa kepentingannya? Ya mungkin buat mengupdate, menggali informasi terbaru. Apa sih progres dari IKN? Nah dari hasil pertemuan itu salah satunya bicara tentang direvisinya desain gedung itu atau kantor DPR lah, MA dan MK. Wah ini sebuah hal yang bagi Ubegawan sesuatu banget ini. Kok bisa minta diganti? Ada apa ini? Apakah ini pertanda setidaknya ada perubahan wajah yang kelak kalau sudah terwujud IKN tak menggambarkan jadi tinggalannya Jokowi, mungkin begitu. Boleh loh saya berpendapat. Nah, desain ditinjau ulang, apa disebabkan terkait ketersediaan anggaran juga. Apa malah kurang megah, kurang elegan, sehingga kemudian butuh direvisi. Dirubah kembali gambarnya. Nah, Om Bengawan membaca ini beberapa hal juga. Dari pemberitaan mengenai IKN ini, Bung Ara menyebutkan, di IKN memang sudah banyak groundbreaking. Bahasa gampangnya itu peletakan batu pertama. Namun setelah itu ya sudah. Gak dilanjutkan. Waktu netok saya lagi baru gue ora digagas. Lalu memangnya yang sudah di ACC yang disetujui dibangun alias ada investor. Masa sih tidak mau melanjutkan? Ini maksudnya begini, maksudnya gimana? Memangnya investor itu pihak yang tidak menganggap kerjasama dengan pemerintah. Itu bukan sesuatu yang menguntungkan loh. Atau jangan-jangan dulu mereka mau berinvestasi karena keterpaksaan. Mungkin ada sebuah apalah. Jadi awalnya mau terus nggak jadi. Kan kita jadi curiga sebagai masyarakat. Dulu kayak peletakan baru pertama itu kan peristiwa normal. Apa hanya demi kepentingan politik pilpres saja. Ben dikira, wah ini loh pembangunan IKN. Wah, ya ampun kalau gini. Masa sih setika itu Pak Mantan hanya membuat apa ya, casing aja nih. KP kok jadi tidak ada kelanjutannya. Apa ini prank untuk rakyat? Rakyat cuma disuguhi sesuatu yang sebenarnya kasus nyatanya nggak ada. Karena banyak itu konten-konten, akun-akun atau unggahan-unggahan yang menggambarkan IKN itu luar biasa bagusnya, megah dan sebagainya. Padahal kenyataannya rumput bergoyang dan banyak. Nah ini kenyataannya banyak yang tidak dilanjutkan kok. Atau biar anak presiden menang pilpres dulu. Wah rumit tenan ini. Lah apa wae kok dimanfaatkan buat kepentingan politik kok. Dan dengan apa yang ada di IKN, potret kekinian di sana. Pemerintah serta Pak Basuki selaku otorita IKN akan mengevaluasi bareng-bareng. Ya mungkin pas rapat koordinasi itu presiden merasa loh ada perasaan gamang, ragu-ragu. Masalahnya apa? Ya dalam pandangan Om Bengawan ini bisa jadi ini terkait soal kemampuan negara buat membiayai IKN. Nah, mau bagaimanapun memindah ibu kota negara kan tidak seperti pindahan rumah. Menyiapkan tempatnya IKN aja membutuhkan hampir 545 triliun. Itu membangun netra itu loh. Belum biaya pindahannya, biaya sembarangnya, biaya regulasinya ke sana dan sebagainya. Lah wong dulu yang ngotot memindah ibu kota saja pernah janji loh akan sering berkunjung ke sana. Lah kenyataannya apa? Ini 100 hari kurang dari seminggu loh. Sejak Jokowi lengser dan belum pernah sekalipun tuh Pak Mantan ngelihat lagi ke sana. Secara tanggung jawab memang sudah tidak ada memang. Hanya saja kan dia sendiri yang janji mau sesekali ke sana. Apa kendalanya soal biaya? Kan dia tidak toh. Apa karena kesibukan? Emang sibuk apa? Sibuk nemui warga yang datang ke rumahnya.
Jadi tempat wisata Solo baru. Solo yang baru. Yang kita semua bisa lihat nih. Pak Jokowi itu sibuk dengan segala pola politiknya, manuver-manuver politiknya yang nggak mau berhenti. Ingat loh, APBN yang dikucurkan ke IKN itu sudah banyak dalam kurun 3 tahun ini. Pembegawan pengen tahu berapa? Atau Ngompolers pengen tahu berapa yang sudah digelontorkan? Itu 89 triliun. Alias hampir 30 triliun per tahun. Kalau ada yang nanya, apa sih pentingnya Jokowi sok ke sana? Ya buat mengingatkan pemerintah mungkin bahwa ada pekerjaan penting buat membangun ibu kota baru. Dan keberadaan IKN ini kan jadi ganjel loh ini. Nyililiti. Sesuatu yang membuat Pak Prabowo nggak nyaman itu. Ada gantungan masalah tentang IKN ini. Ngerendet-ngerendeti dia memimpin negara ini. Lah nek dialokasikan sedikit, toh gak segera jadi, kesuwen, malah do mangkrak, do ambrol, sukete bisa setinggi 3 meteran, ketutup perdu dan sebagainya. Ngelumut malahan. Kalau dianggarkan besar bakal mengurangi duit makan bergizi. Pembangunan negara jadi tersendat-sendat. Kan ngeribeti saya ngomong. Yang juga jadi perhatian kita semua. Lah kok nggak ada lagi investor yang mau investasi di sana? Ada apa masalahnya? Apa karena OCCRP? Sehingga investor takut untuk masuk ke Indonesia. Jangankan investor asing, lah investor dalam negeri aja wes gak nambah, ketakutan. Sejak awal kan wes tak disebutkan atau disampaikan sama Pak Jokowi waktu menjabat. Bila pembangunan IKN itu tidak mungkin dibiayai semua oleh APBN. Nah iya jebol APBN. Malah dulu kan mengatakan oh, IKN tidak mengambil APBN. Saya pernah mendengar itu. Sebagian besar justru malah dari investor. Untuk berkolaborasi biar segera terbentuk. Lah Presiden sendiri berencana. Tahun 2028 IKN sudah bisa mulai ditempati dan difungsikan. Rencana, akan dan sebagainya. Malah Pak Prabowo menyebutnya sebagai ibu kota politik. Wah berarti memang dia pengen menggambarkan bila pusat pemerintahan itu sejarah perjalanannya berawal dari kepentingan politik mungkin gitu. Tetapi bicara IKN sekarang ini, wis koyo ngrembug makan siang bergizi. Terlalu banyak konfliknya, banyak masalahnya. Tujuan utamanya sering tertutupi dengan kerumitan-kerumitan yang melingkupinya. Bisa-bisa berhenti di tengah jalan. Menyimak berbagai pernyataan kepala negara yang beberapa diantaranya sudah tak sampaikan, yang sudah tak tangkap, dia tidak begitu menguasai. Menguasai di sini artinya memahami substansi adanya IKN. Tujuannya opo, nggo ngopo, masalahnya juga belum dipelajari. Dan secara pribadi, Om Begawan menilai yang namanya presiden itu harus mengamankan kepentingan-kepentingan negara. Rakyat menjadi yang utama. Siapapun presiden sebelumnya, kalau sudah diputuskan undang-undang bahkan ibu kota mesti pindah, ya kepiye carane? Bukan malah ngutek-utek, meragukan, mengevaluasi sampai desain bangunan saja harus dirubah, minta diganti dan sebagainya. Ada banyak hal yang lebih substansial, ya, mesti diterobos sama Pak Prabowo. Sikap-sikap presiden itu malah bisa mengganggu loh Pak. Tidak membuat lancar IKN itu sendiri. Efeknya ke banyak hal. Lalu dia sendiri menetapkan loh anggaran buat IKN hanya 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Berarti berapa tiap tahunnya? Kalau 48 dibagi 5, kan hanya 9 triliun lebih sedikit. Kecil banget itu. Loh, tadi kan wis tak bilang dari tadi. Dari 2022 hingga 2024 saja. Sudah dialokasikan 89 triliun loh. Nah, presiden mestinya bersikap tegas saja lah, mau lanjut atau tidak gitu aja. Bukan malah begini. Nek pembiayaannya nggak signifikan itu tidak akan berdampak apa-apa lah. Progresnya tidak akan terlihat. Harus sekalian lanjut apa ora kan itu aja. Nah justru menyebut angka 48,8 triliun buat 5 tahun ke depan makin membuat para investor itu kewedian itu, takut itu. Wah, itu apa? Apalagi yang sudah groundbreaking di sana, peletakan batu pertama. Yang malas meneruskan proyek. Justru yang mesti dikoreksi, program makan bergizinya.
dialihkan atau difokuskan pada anak stunting. Anak yang tidak mampu aja lah. Anak gakin dan sapi turute lah. Yang membutuhkan. Nah, hater ngompol ini pada nyimak enggak? Ini kan jadi terkesan aku bilani Jokowi. Ya. Sikap ini sebenarnya selalu jelas. Meletakkan persoalan atau sebuah kabar pada tempat semestinya. Lah mau bagaimanapun, IKN sudah menghabiskan banyak anggaran loh. Nek diundat-undat lagi, ditahan-tahan. Malah muspro nanti, bisa malah mubazir, mangkrak, kayak Hambalang kedua. Bisa cenderung merugikan. Membiarkan bangunan fisik tanpa ditinggali kan remuk itu. Risiko kerusakannya lebih tinggi dibanding dengan bangunan yang ditinggali. Ngelumut, rontok, kotor, suketen, dan sebagainya. Banyak ular dan sebagainya. Bayangkan dalam 5 tahun kok. Hanya disediakan anggaran 48,8 triliun. Kan nggak niat ini Pak Prabowo buat melanjutkan IKN. Tapi ya Pak Prabowo mungkin berpikir sendirilah. Punya angan-angan sendiri. Sementara alokasi makan bergizi tahun ini sudah ditetapkan 71 triliun. Itu pun berencana mau ditambah 140 triliun lagi. Ini bukan soal membela. Dan ini justru membuktikan Bengawan menilai sesuatu itu dari substansi masalah itu sendiri. Janganlah yang dilakukan Jokowi ditiru sama Pak Prabowo. Kan Presiden ke-6 Pak BY ninggalin bangunan mangkrak Wisma Atlet Hambalang tidak diteruskan sampai sekarang. Jadi horor sekarang itu tepatnya. Masa sekarang Presiden ke-8 mau membalas ulah yang sama seperti yang dilakukan orang yang digantikan. Pak BY mangkrak tidak dilanjutkan Pak Jokowi buat IKN mangkrak tidak dilanjutkan Pak Prabowo. Remuk no Indonesia. Tidakkah rakyat wis berulang kali bilang, ganti pimpinan Bu, ya ganti kebijakan. Jangan ganti kebijakan. Diteruskan, sebab berkonsekuensi duit APBN jadi terbuang sia-sia. Yang sudah keluar untuk IKN itu, atau dulu yang sudah keluar untuk Hambalang, kan sia-sia itu. Mau sampai kapan pemimpin bangsa kita terus-menerus bersikap begini? Mempertahankan ego masing-masing. Nek caranya begini, rakyat kan jadi trauma, ketakutan, jadi apatis lah. Jadi emoh menghormati pemimpin negara ini. Oh sini mau balas dendam, membalas, mendendam. Gimana negara ini mau maju? Bila masalah yang sama terus-menerus berulang-ulang. Ingat loh, sudah banyak rakyat membaca sebuah postingan yang viral tentang IKN. Apa itu IKN? IKN itu katanya semakin hijau, semakin indah, semakin berkibar. Kan memang yang diharapkan IKN itu bakal hijau sebab kotanya dalam rimbunan hutan. Sekarang banyak rumput bergoyang, alang-alang. Nah yang dimasukkan bukan begitu. Melainkan kini kondisi di sana itu wis mulai ditumbuhi semak belukar. Ya wajar kalau begitu. Nek anggaran sudah akeh. Aktivitas orang menyusut drastis. Lalu bangunan atau gedung-gedung yang sudah berdiri akan terkesan tidak terawat. Solusinya ya segera dimasifkan pembangunannya, dilanjutkan, dituntaskan, untuk kemudian pemerintah pindah ke sana. Mbok piye carane? Nah, ya tersedatnya IKN sebenarnya tidak murni salah Pak Prabowo loh, bukan. Sudah banyak pihak meminta ibu kota baru dibangun bertahap, tidak pol-polan di akhir jabatan Jokowi. Akibatnya seperti sekarang ini. Tiwas banyak sektor dikerjakan, banyak peletakan batu pertama, progresnya melambat. Kan jadi banyak tempat yang terbengkelai. Bila dulu membangunnya bertahap, per sektor atau zona tertentu, itu akan bisa terjaga dengan baik. Nah ini kabarnya Istana Garuda yang masuk program 100 hari pemerintah. Janjinya diresmikan Presiden, tak terdengar kabarnya, mau diresmikan kapan. Jadi dulu itu kabar-kabar peresmian IKN itu cuma zong, nggak ada, belum. Dipakai untuk 17-an itu aja, mau dipaksakan. Lah Gibran yang juga anak Jokowi malah nggak pernah bicara tentang IKN. Bersuaralah itu. Nah, ini dudu soal legasi loh. Melainkan tinggalan presiden sebelumnya yang mesti segera dituntaskan. Membangun fisik itu lebih mudah. Penting ada anggarannya. Gampang tuh, tinggal bangun. Hanya tantangannya itu maintenance, perawatan. Kalau program non fisik mungkin membangunnya atau mengkreasinya itu penuh tantangan. Tetapi perawatannya lebih mudah. Lah, sudahlah. Diambil sikap politis saja lah.
Atau kalau kepala negara kurang memahami, tidak begitu mengerti apa substansinya IKN, ya mantan presiden dipanggil saja, diajak ngobrol, karepe piye. Nah, minta Pak Jokowi cerita dengan gamblang, apa sih substansi IKN dan mengapa harus diselesaikan segera, harus pindah tergesa-gesa. Bisa juga ditanya itu, dulu plan melibatkan pihak luar sebagai investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Strateginya seperti apa, sudah berapa yang sanggup. Kan itu tidak ada larangan buat menyeletuk, mengajak berbincang terkait hal ini. Lah Pak Prabowo, bicaralah dengan yang Anda gantikan. Biar ngerti apa kebutuhan yang diperlukan. Agar IKN tidak mangkrak seperti Hambalang kedua. Ciloko ini rakyat ini. Itu ya. Oke lah, salam begawan saja, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.